Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar KD.5 dan 4.5, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur. IPK pada pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan tujuan teks prosedur, yang kedua menentukan ciri-ciri teks prosedur, yang ketiga meringkas urutan langkah-langkah teks prosedur, dan yang keempat menyimpulkan isi teks prosedur. Oke. Siapa di antara kalian yang pernah membaca buku resep makanan atau membaca tutorial membuat Facebook dari internet? Jika pernah, itulah salah satu contoh dari teks prosedur. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian buka link di bawah ini ya. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Ada yang tahu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Apa tujuan teks prosedur? Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca ataupun pendengar. Berikut adalah ciri-ciri teks prosedur ya. Ada 8. Yang pertama, berisi panduan atau langkah-langkah. Yang kedua, berisi aturan dan batasan. Yang ketiga, berisi kegiatan secara runtut. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Yang kelima, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang keenam, menggunakan kata dengan ukuran akurat. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kedelapan, menggunakan kalimat batasan. Untuk lebih jelasnya, dapat kalian pelajari melalui buku ajar yang Bapak bagikan ya. Nah, setidaknya berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalkan dalam memainkan alat musik, menggunakan alat peraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ya, biasanya ada bahan, ada cara dan langkah. Misalkan teks prosedur tentang membuat nasi goreng, tentang membuat kue, tentang membuat salad, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau C, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Akan cara menari, cara melakukan senam, cara olahraga. Nah, itulah 3 jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya ya. Selanjutnya, kalian dapat melihat 3 contoh teks prosedur dengan mengklik atau mendownload link yang Bapak bagikan ya. Nanti akan Bapak bagikan dalam grup WA. Ya, berikut adalah langkah-langkah meringkas teks prosedur. Yang pertama, kalian harus membaca dulu secara seksama seluruh isi teks sesuai kebutuhan. Yang kedua, kalian dapat menandai bagian-bagian yang penting. Yang ketiga, bacalah setiap paragraf yang sudah ditandai dengan cermat dan tentukan ide pokok paragraf tersebut. Yang keempat, daftarlah ide pokok tersebut menjadi rumusan pokok-pokok pikiran teks. Dan yang kelima, tulislah pokok-pokok pikiran teks atau buku dalam kalimat pendek menjadi paragraf yang baik dan sistematis. Ya. Selanjutnya, setelah kalian meringkas, kalian juga harus bisa menyimpulkan teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkahnya sudah Bapak bagikan dalam bahan ajar ya. Silahkan nanti tinggal kalian buka dan kalian diskusikan. Oke. Ini rangkuman, silahkan kalian baca kembali ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jika tidak ada, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada media pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.